Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang terminal stop kontak. Dan video ini saya buat untuk anak kos ya, ataupun bagi para pemula. Untuk para senior, para guru, para ahli ya, silahkan di skip mungkin kalau nggak berkenan dengan video ini, karena ini saya khususkan buat pemula dan para anak kos ya. Dan kesempatan kali ini akan saya bahas satu persatu tentang terminal stop kontak, dari mulai kualitas yang biasa-biasa saja sampai dengan yang kualitas yang saya anggap paling bagus ya. Dan di depan saya ini ya sudah ada beberapa stop kontak yang pernah saya punya dan pernah saya uji, saya coba sendiri ya. Jadi yang nggak ada di hadapan saya ini berarti belum pernah saya uji ataupun saya belum mengetahuinya merek tersebut ya. Kalau untuk merek-merek yang cukup lumayan bagus ataupun merek paling teratas misalnya ya seperti Panasonic, itu kan memang bukan untuk terminal stop kontak kayak gini ya, dia buat rumah ataupun instalasinya. Jadi saya ingin bahas yang paling bawah dulu ya, yang ini ya. Untuk yang kayak gini, ini kalau beli kayak gini langsung ada kabelnya ya, sudah terpasang. Dan ini kabel di dalamnya serabutnya sangat kecil, jadi kalau saya bilang sih ini cukup buat ngecas HP aja ya, jangan buat beban yang cukup berat, misalnya komputer ataupun yang lain ya. Saya sarankan buat HP aja, karena ini di dalamnya serabutnya, kabelnya ini sangat kecil ya, dan ini sangat ringkih ya, mudah terbakar plastiknya ini mereknya kayak gini, apa ini, Eltron ya mereknya. Jadi ini saklarnya pun mudah rusak ya, ini kualitas yang biasa ya, nyala. Ini yang saya anggap paling biasa dan saya anggap ini yang kurang aman ya, jadi tidak saya rekomendasikan untuk muatan berat. Tapi kalau buat ngecas HP ya cukup lah. Buat yang selanjutnya ini ya, mereknya Matsui ya. Kalau yang ini saya anggap ini lebih lumayan ya ketimbang yang tadi, karena ini bikin sendiri nih kabelnya. Nanti akan saya lanjutkan videonya dengan pemasangan kabelnya juga. Kalau yang ini untuk plastiknya juga agak mudah leleh ya. Dan di sini ya, untuk terminalnya sini yang saya tunjuk ini mudah longgar ya, yang ini untuk colokannya ini. Nah, untuk lubangnya ini mudah longgar, jadi mudah mengeluarkan percikan api. Untuk penahan kabelnya ini cukup bagus ya, karena nggak dililit, dia cukup dimasukkan dan ditekan oleh baut ya. Ini untuk merek Matsui ya, ini lumayan lah kalau buat cas HP ataupun cas laptop, ini masih mampu. Tapi saya sarankan tidak untuk yang lainnya ya. Untuk yang selanjutnya, oh ya, yang ini tadi juga ada ininya ya, stekernya ya, tapi saya lupa yang mana. Merek Matsui juga sih ada tadi. Nah, ini Matsui kayaknya ini, oh bukan, ini Visalook, ada kok Matsui nya, tapi kurang bagus lah. Kita lanjut. Nah, ini mereknya apa ini, bentar, ini tutupnya di sini. Nah, ini mereknya Piolin ya. Nah, ini Piolin. Nah, ini agak lumayan, terminalnya pun berbeda ya ininya, untuk penjepitnya ataupun terminal stop kontaknya pun berbeda dengan yang Matsui ini ya. Ini cuman kayak kawat biasa ataupun besi biasa. Kalau yang ini tembaga ya, kelihatan kok. Tapi ini juga cukup gampang longgar ya, plastiknya juga lumayan tahan panas, dia agak ngerut, agak kebakar dikit kalau kena percikan api. Ini juga lumayan, ini saya anggap sama dengan Matsui ya untuk kualitasnya. Selanjutnya ini Visalook. Nah, ini Visalook ya. Nah, Visalook yang ini yang ada saklarnya. Nah, kayak gini. Di sini ada saklarnya langsung ya, ini bawaan. Visalook untuk terminal dalamnya ya ini besi ya, ataupun kaleng ibaratnya ya. Ini besi biasa, bukan tembaga, nampak sekali kok. Dan ini cukup kuat ya, lumayan untuk ininya.
Untuk penjepitnya ini dalam, untuk plastiknya juga lumayan tahan terhadap api. Yang paling tidak tahan memang kebanyakan di saklarnya ini ya, on off nya ini pasti ya. Kalau untuk pemasangan yang belum tahu, ini ada 3 lubang ya di sini ya. Nah, yang perlu dipasang yaitu di sini ya, yang kanan dan yang kiri. Yang tengah ini grounding ya, ataupun arde gitu ya tulisannya. Saya anggap ini cukup lumayan ya yang ini ya, tapi tidak untuk komputer juga sih ya, biasa-biasa aja. Lumayannya lebih unggul daripada Piolin dan Matsui tadi ya, cuman ini ada saklarnya memang kurang kuat. Jadi ini memang masih golongannya ya tengah-tengah lah, tengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Dan selanjutnya ini mereknya Mikotek ya yang ini ya. Nah ini Mikotek. Nah ini lumayan bagus. Untuk terminal dalamnya dia tembaga ya, karena nampak banget itu di sini. Ini tembaga, penjepitnya ini kuat, penjepit kabelnya ya. Dan ini nggak mudah longgar. Untuk plastiknya juga tahan api, walaupun agak ngerut dikit kalau kebakar ya, karena saya ujinya kemarin saya bakar dikit ya, dia agak ngerut ternyata. Ini cukup lumayan kalau untuk pemakaian jangka waktu 1-6 bulan. Ini nggak mudah longgar ya, tapi kalau di atas itu ya pasti longgar lah ya, karena kualitasnya ini memang menengah ya. Ini ya Mikotek ini menengah. Untuk keamanannya juga cukup bagus ya ini ya, karena ini agak lumayan mahal ya, nggak terlalu mahal banget sih, tapi lumayan. Ini kalau untuk mungkin TV, kipas angin, nah ini berbarengan ya. Untuk cas HP, TV, kipas angin ini mampu. Ini saya rekomendasikan untuk ya tengah-tengah lah, tapi tidak untuk langsung semua perangkat dicolokkan bareng-bareng ya. Ini merek Mikotek, dan stekernya pun ada tadi. Stekernya ada juga Mikotek. Ini kualitasnya ya sama lah ya, satu produk. Nah yang lumayan bagus menengah ke atasnya, nah ini ya, ini memang bentuknya kayak gini karena ini saya udah pakai lama ya, ini buat rental sound system saya. Ini lumayan, dan ini benar-benar nggak bisa kebakar, ngerut pun enggak ya, jadi lumayan bagus. Ini saya anggap ini atas ya, atas ataupun menengah ke atas. Mereknya Sukaku ya. Ini memang dari plastiknya pun kalau diketok beda ya untuk suaranya ya. Ini kan agak gimana gitu ya, ini agak biasa lah, lentur-lentur gitu. Kalau ini keras ya, kayak bagus lah ini. Nah kalau yang ini saya pakai buat sound system ya. Nah, untuk buat besar ini mampu sekali buat besar ya, misal untuk setrika aja, mungkin setrika ataupun gantian nama masak nasi ya, nanak nasi itu rice cooker, ataupun dengan cas HP, laptop, komputer. Nah ini mampu ya, ini bagus kok. Ini saya sudah uji juga, sudah lama saya pakai ini. Ini juga tahan buat besar lah intinya, merek Sukaku ini. Ini cukup mahal ya, 2 lubangnya ini aja udah hampir 45 ribuan 2 lubangnya ya. Ini untuk kelas menengah ke atasnya. Nah untuk jajaran paling atas ya, yang saya anggap ini ya, sekali lagi ini pendapat saya, bukan pendapat orang lain ya, yang saya punya dan saya uji tentunya. Ini paling atasnya mereknya Broco tulisannya ya, stekernya juga ada. Ini Broco ya. Ini top line-nya ya, memang top paling bagus ini, the best-nya ini ya, merek Broco ini. Ini saya anggap paling atas ya. Ini untuk apa aja ini mampu ya, saya anggap. Misal untuk masak nasi, setrika, komputer, sampai mesin las pun ini mampu ya. Ini saya tes, saya uji. Untuk mesin las yang begitu berat aja mampu ya, ampere yang begitu besar. Gerinda por itu wah nggak masalah ini. Ini untuk terminal ini ya, menjepitnya dalam, ini memang mirip-mirip tembaga, tapi ini lentur ya. Ini sangat awet, ini durability-nya bagus, panjang ini ya. Untuk pemakaian jangka lama ini aman sekali. Memang paling atas ini Broco ini ya, untuk yang jenis stop kontak yang kayak gini ya, bukan untuk yang pemasangan instalasi rumah tentunya. Ini tutupnya. Ini ya yang paling bagus buat teman-teman anak kelas ya, silahkan nggak usah banyak mikir, beli aja yang paling bagus kalau pengen aman,
untuk colokan komputer, misalnya masak nasi ataupun setrikaan dan lain-lain lah. Ini sangat bagus. Kalau untuk yang suka aku ya lumayan bagus ya, karena dia juga cukup lentur. Tapi untuk terminal penjepitnya ini kayaknya bukan tembaga sih, tapi ini lentur juga, ini awet ya, sama lah. Untuk penjepit kabelnya ya, penahan kabelnya juga baut ya, dalam, jadi dimasukkan kabelnya lalu ditekan. Kalau yang ini sama, bukan dililit ya. Nah ya, kalau yang dililit itu aduh, itu gampang konslet ya, jangan pakailah kayak gitu. Jangan model lilit lalu dibaut ya. Contohnya ya kayak steker ini mereknya kayak nama manusia, ini mereknya Yadi. Nah ini Yadi mereknya. Nah yang saya maksud kayak gini, ini sangat tidak saya rekomendasikan ya. Nah caranya pasang kayak gini. Nah ini dililit kabel di sini, lalu dibautkan kembali ya, diputar kembali pakai obeng. Nah ini sangat tidak recommended ya. Ini sangat nggak bagus ya, jadi kurang aman nantinya kabelnya, serabutnya nanti kemana-mana. Dan nanti akan saya tunjukkan untuk paling amannya pemasangan agar serabutnya nggak konslet ya. Dan kali ini ya akan saya contohkan sedikit ya untuk cara pemasangan untuk membuat stop kontak ini berfungsi tentunya ya, biar bisa digunakan. Caranya gimana ya, kayak gini ya, buka dulu tentunya, kalau nggak dibuka nggak bisa. Kita buka ini untuk penahan kabel ya. Nah ini saya perkenalkan dulu ya, yang ini ya, dua baut ini penahan kabel ya. Ini nanti penahan kabel, kalau saya lihat di meme itu ya, khusus untuk elektronik memang ada yang dipasang di sini, misalnya kayak gini ya, dililitkan ke sini. Nah kayak gini contohnya ya, ini salah ya, ini yang kayak gini salah, jangan dicontoh, hanya saya memperagakan aja. Nah kayak gini, ini salah ya, ini kesalahan besar, ini sampai akhir zaman pun nggak akan bisa ya, karena memang bukan di sini tempatnya ya. Ini untuk penahan kabel. Mungkin video ini agak memakan waktu lama ya, akan saya contohkan secara langsung. Nah kayak gini, kita buka aja ya, ini ya, buka aja semua. Nah ini ya, buka, ini penahan kabel. Dimana kita masukkan kabelnya atau meletakkan kabelnya ya, di sini ya, ini saya contohkan di sini, di dalam sini, ini di dalam dan di sini. Kita bisa urutkan kan kelihatan ya, kalau stekernya kayak gini ya, dia nyaloknya gimana ya, gini ya. Kadang kawat groundingnya ini agak mengganggu ya. Nah kayak gini posisinya, dia masuk gitu ya, posisinya kayak gitu. Jadi kita urutkan ya untuk mencari letak kabelnya nanti ya, dari sini kita urutkan sini sampai ke sininya. Nah kalau biasanya sih saya kawat groundingnya ini saya buang ya, tapi kali ini ya enggak lah, cuman buat video aja karena ini mengganggu kalau menurut saya. Untuk langkah pertamanya ya, kita ini ya, kita kupas kabelnya ya, kupas kabelnya. Nah untuk jenis kabelnya ya ada yang kayak gini ya, ini yang kabel biasa aja, ini ya kabel standar. Kalau untuk keperluan anak kos ini sudah cukup mampu. Untuk serabutnya kecil ya, ini ya, nah kecil ini sekitar 0,75 ya milimeter. Nah 0,75 milimeter. Nah caranya kita pelintir dulu ya, kita kupas sepanjang 2 cm, kita pelintir dulu ya. Habis kita pelintir, kita tekuk ya, kita tekuk biar sama kayak gini ya. Nah kita tekuk, lalu kita pasangkan ke sini, ke stop kontaknya. Kita kendorkan dulu untuk bautnya, kita kendorkan juga. Nah ya, lalu kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini. Bentar, ini kurang buka. Nah kita masukkan. Nah ini ya, kelihatan nggak ya, ini nanti ada lubang ya di sini ya.
Nah itu ada lubang ya, nih di dalam sini kita masukkan aja, lalu kita baut, kita kancing, kita kuncikan. Nah ini ya, dikira-kira aja ya, ya cukup kenceng tapi nggak usah terlalu ngotot gitu ya. Kalau dia kendor, dia mau menimbulkan percikan api nantinya, bahaya juga ya, diperkirakan aja ya. Nah kayak gini, kalau kabelnya masih kayak gini ya mungkin bisa dipotong sebelah, bisa lah. Ini ya, setelah dimasukkan ke sini kita kencangkan, tapi jangan terlalu kencang karena kabelnya ini agak kurang bagus. Kalau takutnya nanti ditekan dia akan putus ya, akan agak gerus besinya ini ya, bautnya sama sini ya, sedang lah ya, jangan terlalu kuat banget karena ini memang harus tahu ya kita untuk bebannya untuk apa gitu, misal pemakaian untuk apa, jadi kita harus tahu ya. Untuk groundingnya memang saya kebanyakan nggak pasang ya, karena kalau grounding dipasang membutuhkan kabel satu lagi ya. Ini kan hubungannya dengan langsung connect ke bodi peralatan elektronik, mungkin bodi kulkas ataupun bodi setrikaan biar nggak nyetrum ya, terkadang kayak gitu. Dan untuk penahan kabelnya kayak gini, nah silahkan dilihat kayak gini. Nah kabelnya ini saya isolatif ya, saya isolasi ataupun isolatif biar ini menahan ya, ini untuk kabelnya ini ketahan, jadi biarpun dipegang pakai kabelnya gini, dia tetap menahan di sini. Jadi kalau nggak ditahan pakai menahan kabelnya ini, nanti kalau kita pegang kabelnya gini, takutnya ini ketarik ya, jadi nanti bahaya ya kalau nyetrum ini terlepas lalu kena orang. Nah itu bahaya untuk keselamatan ya. Nah ini untuk contoh yang model kayak gini ya, model biasa ya, merek yang ini apa ini, merek Piolin ya, Piolin ya. Oke ya, yang kayak gini yang biasa ya, contohnya seperti ini untuk pemasangannya. Jadi jangan sampai ya ada satu helai ya, satu helai serabut kabel yang nyentuh ke sini ya, jangan sampai ada ya. Kalau ada satu helai nyangkut ya, nyangkut di sini atau nyentuh kawat ini, wah itu bisa bahaya ya. Kalau pas ditancapkan atau dicolokkan, pas kebetulan yang nempel ini apinya ya, bisa nyetrum ya, itu bahaya ya. Makanya kadang ini saya lepasin ini kawat groundingnya biar nggak apa ya, biar nggak korslet gitu aja. Ataupun jangan sampai satu helai pun nyangkut ke terminal sebelahnya ya. Jadi ini memang jangan sampai ada yang konslet ya, untuk keamanannya. Kalau dia satu helai ke sini, kalau tegangan listriknya memang kurang bagus, nanti MCB yang di KWH itu bisa trip ataupun jeglek ya. Hati-hati ya untuk yang itu, nanti juga akan saya contohkan sedikit. Dan untuk yang selanjutnya yang akan saya contohkan di sini tetap sama ya tadi ya. Untuk prosesnya ya, kita kupas kabelnya sepanjang 2 cm, kita pelintir dan kita tekuk ya, biar tujuannya itu ya biar agak besar aja, kalau nanti dibautkan kan lebih kencang ya, tujuannya itu kayak gini. Dan ini akan saya pasangkan untuk stekernya ya. Nah kayak gini, stekernya apa, saya pakai yang Matsui ya, kita buka. Nah dan lalu ini kita atur posisinya dulu kayak gini ya, lalu kita kendorkan ya untuk baut penahan kabelnya ya, kita kendorkan kayak gini. Mohon maaf sedikit berguncang. Nah kayak gini ya, kita kendorkan sampai lubangnya itu muat dimasukin kabel ya. Ini kalau yang ini gampang ya, yang ini cukup mudah. Nah kayak gini ya, ini terlihat ya. Nah kayak gitu, kita masukkan aja ya, ini bebas, kita masukkan lalu kita bautkan. Ini langsung saya pakai ya nanti ya, jadi memang ini untuk keperluan saya, ini memang udah waktunya ganti, saya udah banyak yang leleh untuk terminal stop kontaknya. Nah kayak gini ya. Nah cukup ya,
jangan terlalu kencang tapi jangan kendor ya. Nah kayak gini contohnya. Dan ini sama ya, jangan sampai ada satu helai serabut kabelnya itu nyentuh kemana-mana ya. Jadi tujuan kita pelintir tadi ya biar nggak acak-acakan dan juga membuat lebih besar ya. Ya ini terserah ya mau dicontoh apa enggak. Kalau saya biasanya kawat groundingnya ini ya, ini. Nah ini saya lepas biasanya ya, enggak saya pakai karena saya nggak pakai grounding di sini. Nah kayak gitu aja lah. Ya silahkan ya, kalau mau dicontoh silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Karena grounding itu kan memang harus ada kabel 3-nya ya. Biasanya ada ya kabel yang 1 isi 3 itu ada. Nah ini kita buka juga pengunci penahan kabelnya, lalu kita pasangkan. Ya cukup kayak gini aja ya, sama prosesinya. Nah, kayak gini kita pasang lagi penahan kabelnya ya, lalu bisa kita tambahkan isolatif ataupun yang lain ya, mungkin plastik kita panasin dikit itu ya, bisa. Yang penting ini buat menahan kabel ya intinya. Lalu ada juga yang modelnya ya, stekernya ini mereknya Visaluk ya. Visaluk ini jangan bukanya jangan gini ya, jangan kayak tadi buka gini ya. Ini bukanya dari bawah ditarik ya. Ini nanti ada yang salah mungkin. Nah ini tarik aja dari bawah. Nah kayak gini. Karena ini enggak bukaan ya. Dan di sini kan ada sedikit tonjolan segitiga ya ini. Nah ini kan sama kayak gini. Untuk masuknya di sini. Ya untuk pemasangannya kayak gitu. Nah kayak gini ya. Nah jadi kita masukkan kabel dulu ya, jangan lupa. Jadi pemasangannya kayak gini ya nantinya. Nah kayak gini, dimasukkan dulu kabelnya ini. Nah kayak gini dulu ya, biar nggak lupa tutupnya ya. Ini nanti kan saya lanjutkan untuk yang pemasangan ini ya, stop kontak yang ini, yang ada saklarnya. Di sini saya akan tunjukkan nantinya kalaupun ada yang nyangkut di kawat groundnya ya, untuk sehelai kabel ini sudah saya sengaja saya sangkutkan ya, untuk mencontohkan aja ini. Kalaupun bahayanya kayak gimana, misalnya ini nyangkut ke kawat ground ya misalnya ya, kelihatan ya satu helai, ini yang lain enggak ya, ini nanti buat contoh untuk konsletnya. Nah ini nyangkut di kawat groundnya, akan saya colokan dan saya tes pen ya. Nah ini nyala ya tes pennya ya. Nah tapi nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini jelas nyala ya. Nah itu ngedip-ngedip dikit itu ya. Nah itu nyala, berarti untuk ini untuk kawat groundnya berarti ini nyetrum ya untuk saat ini. Nah untuk kali ini yang saya mau uji adalah ketika konslet ya. Ini kondisi saklar nih dalam kondisi posisi off ya. Nah di dalam sini ada kawat ya ini, atau kabel. Nah itu saya kasih 2 helai kabel ya, atau 1 ya sama aja, ini buat nantinya kalau konslet biar agak terang aja nanti ya apinya ya. Bisa dilihat itu ada 2 helai kabel saya sangkutkan. Misalnya ya ini saya buat sedikit berantakan, nggak saya pelintir ya, pemasangan kabelnya nggak rapi. Dan misalnya ada 1 helai kabel yang nyangkut ke terminal yang sebelahnya, apa yang terjadi ya, kita colokan ya. Perhatikan di sini, kalau nanti bisa terlihat ya, semoga aja ya. Ya saya colokan. Nah seperti itu ya, menjadi percikan api ya. Jadi alangkah bahayanya kalau kita itu nggak bisa ini ya, rajin ya, ataupun rapi dalam pemasangan kabel. Jadi hati-hati, kita harus rapi ya, kita pelintir dulu, kita paskan, lalu baru kita bautkan ya. Nah seperti ini kan ada hitamnya di situ ya, bekas percikan apinya ya. Itu hanya 2 helai kabel ya, langsung kebakar. Kalau tegangan PLN-nya bagus ataupun tegangan listriknya bagus, itu ya biasanya kebakar kayak gitu. Tapi kalau tegangannya jelek ya, misalnya strumnya di bawah rata-rata, maka dia akan membuat MCB kita trip atau jepret ya, ataupun jeglek.
Seperti itu kira-kira ya untuk contoh ketika konslet ataupun helai kabelnya itu yang biasa ya, ini yang biasa aja, jadi dia bisa kebakar langsung seperti halnya dia kayak fuse ya ataupun sekring. Nah jadi kayak gini ya, ketika sudah saya rapikan, sudah saya pelintir dan saya tekuk ya, biasa ya, seperti biasa. Jadi ini masuknya ini rata ya gitu. Nah ini rata dia, bautnya itu sedengan lah, kenceng enggak, kendor juga enggak, tapi ini sedang ya, jadi rapi ya. Kita pepetkan ya, kita mentokkan kulit kabelnya sampai ke deket ini penahan kabelnya, dan ini penjepit penahan kabelnya sudah kencang juga ya, ini enggak ada geser dia. Ini yang apa ini ya, yang Visaluk ya, yang ini yang ada saklarnya tadi. Jadi untuk mencari di mana sih kabel yang perlu dipasang itu ya, urutkan aja warnanya ya, biasanya ini biru coklat ataupun biru hitam ataupun merah hitam ya. Jadi jangan yang kuning strip hijau ya, yang kuning strip hijau ini grounding ataupun RD-nya, jadi ini nggak dipakai, nggak apa-apa, karena harus nambah satu kabel lagi. Dan ini yang violin ya, yang kemarin ini kan saya jeda videonya ya, berganti hari. Ini yang violin ya, nah seperti ini karena kurang kencang pakai selotip, jadi saya ganjal lagi pakai pembungkus kabel ya, tapi sama aja, nanti kalau selotipnya diperbesar juga sama aja biar kencang. Nah seperti ini, nah, penyambungannya dia mentok ya, ini juga mentok, sama aja. Jadi kayak gini ya, usahakan rapi dan nggak kemana-mana kabelnya. Dan untuk yang terakhir ya, ini yang saya mau tunjukkan itu yang seperti ini ya kabelnya. Nah kabel yang menurut saya ini paling bagus ya, paling bagus, paling serabutnya paling kuat. Ini mempunyai tipe kayak gini ya, silahkan dibaca ini NJYHY ataupun kabel serabut ya, kabel serabut, kabel listrik tapi kabel serabut ya. Ini kayak gini, isinya dua, tipenya dua kali 1,5 ya, ini 2 kali 1,5 mm ya. Nah ini mereknya Eterna ya, ini sering saya pakai, ini bagus ya. Ini 1,5 aja udah besar ini isinya, apalagi yang 2,5 ya, 2,5 itu lebih mantap lagi. Kalau yang ini untuk pemasangan di stekernya kayak gini nggak perlu dililit ya, nggak perlu dipelintir ataupun ditekuk, karena ini serabutnya udah besar ya, udah gede banget. Ini 1,5 mm segini ya. Dan nanti akan saya coba, saya tes juga, akan saya konsletkan ya, seperti tadi ya, diuji coba juga. Kita pasang lalu kita kasih kabel satu helai, lalu kita konsletkan juga. Jadi ini akan saya pasang dulu ke sini. Nah ini sudah, ini ya, tak kasih ini serabut kabel ini di sini, kelihatan nggak di tengah ya, ini di sini saya tunjuk ini ya. Nah ini ada kabelnya satu helai. Namun untuk yang kabel ini cukup bagus ya, nanti saya juga belum tahu akankah dia kebakar seperti layaknya sekring ataupun akan membuat MCB saya trip atau jegleng ya, nggak tahu ya. Jadi ini akan saya uji coba. Ini berlaku untuk kabel yang bagus ya, ini ya, bukan kabel yang biasa. Oke ya, saya coba colokan di sini, apakah akan membuat MCB saya turun ataupun ini kebakar ya. Kita coba colokan. Oke, ternyata masih putus ya di sini ya. Ternyata dia masih putus ini, di sini bekasnya ini. Nah, kalau satu helai memang masih kebakar biasanya kalau strumnya besar ya, kalau tegangannya tinggi ataupun normal lah istilahnya ya, itu masih kebakar, masih kita anggap masih aman. Tapi kalau percikan api ini disertai dengan ada mungkin ada
bahan yang udah kebakar ya bahaya juga ya, kalaupun misalnya stop kontaknya kurang bagus ya, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi kalau mau beli stop kontak yang Broco yang model kayak gini, ini nggak bisa dibaut di papan ya, ataupun di kayu ya. Jadi kalau beli yang model lain ya, ada model yang satu lagi bisa dibaut, karena ini baut covernya dari belakang, jadi memang nggak bisa dibaut ke papan ya, ngakalinya susah. Oke ya, ini sudah jadi, dan ini ya cara bautnya kayak gini, sudah beres ini ya. Kalau ini udah kenceng. Dan ya kesimpulannya, kalau mau beli stop kontak ya harus tahu dulu untuk apa dulu ya. Jadi harus tahu apa yang mau dibeli, peruntukannya untuk apa, jadi kan nggak membahayakan ya. Kalau saran saya sih ya beli yang bagus sekalian, biar aman tentunya ya. Dan saya rasa cukup seperti itu aja ya untuk cara-cara membuat stop kontak sendiri ya, ataupun memasang stop kontak sendiri buat anak-anak kos ataupun yang masih pemula ya. Dan ini udah tak coba ya, ini lampu indikatornya nyala warna biru, dan saya cek nih untuk tegangannya masuk ya 220. Ini normal ya kayak gini. Nah kayak gini. Oke, dengan kabel kualitas yang bagus ya. Dan ada juga ya untuk merek-merek kabel yang lain yang bisa saya rekomendasikan selain Eterna ya. Tentunya ada yang dengan merek Praba ataupun Supreme ataupun metal kabel itu. Itu ada juga bagus ya. Sama aja, memang harganya cukup mahal ya. Per 1 meternya ini udah mencapai Rp22.000 lebih ya, tergantung toko di masing-masing tempat. Jadi untuk saran saya kayak gitu aja. Mungkin mohon maaf karena videonya terlalu panjang ataupun terlalu bertele-tele ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.